circulation, kalau kita melihat dari beberapa negara, misalkan konsepnya berbeda, cara mereka masing-masing untuk menarik sumber daya manusianya yang ada di luar negeri. India misalkan, mereka punya banyak sekali SDM yang berada di Silicon Valley, dan mereka tidak perlu memanggil orang-orang ini ke India lagi. Mereka berada tetap di Silicon Valley, tapi yang dilakukan adalah membuat semacam company di Bangalore misalkan. Kemudian bagaimana orang-orang India yang berada di Silicon Valley itu bisa mensubkontrakkan order yang besar dari Microsoft, Oracle dan segala macam ke Infosys yang ada di Bangalore. Jadi karena perusahaan-perusahaan semacam Microsoft atau Google, mereka konsentrasi pada R&D dari konsep, tidak lagi misalkan coding basic bentuk kode dasar yang semua dilakukan oleh programmer di India. China punya konsep yang berbeda. China mereka mendirikan institusi-institusi sains level nasional dengan dibiayai secara betul-betul besar-besaran. Lembaga antariksaannya juga dibiayai besar-besaran dengan proyek yang misalnya mercusuar untuk mengirimkan roket dan astronot pertama China ke luar angkasa. Walaupun masih banyak orang miskin juga di desa-desa di China. Tapi mereka kembangkan di Shanghai, beberapa di Beijing dan segala macam yang pusat-pusat saja. Singapura konsepnya adalah dengan konsep A-Star Initiative itu, mereka bukan brain circulation tapi brain game. Mereka tidak peduli itu orang Singapura atau orang manapun. Asal MIT. Asal siapa saja dengan prospek, apalagi MIT, mereka sangat percaya. Mereka akan bayar berapapun. Sehingga paper-paper yang di Physical Review Letter, Applied Physics Letter, Nature, itu ada kata-kata National University of Singapore atau namanya Institute of Technology. Tidak peduli orangnya orang dengan nama Singapura atau nama Indonesia atau nama Amerika, yang penting dari NUS, NIT atau dari research institution yang ada di Singapura. Jadi sekalipun saya setuju dengan konsep brain circulation, saya lihat adalah belum ada konsep yang jelas untuk penerapan di Indonesia. Jadi ketika kita lemparkan ini ke Ristek sekalipun, dia tidak ada tanggapan. Dia pengen ada brain circulation, tapi ya secara general, but how to do that in detail tidak ada, belum ada. Artinya banyak sekali misalkan teman-teman dokter misalnya yang dari Jepang, dari mereka adalah high class researcher yang ada di luar negeri, international class researcher. Sampai di Indonesia, ini Pak Gaya juga tahu kaitan dengan Pak Gaya juga, Prof. Didik. Saya memperhatikan dari dulu karena saya kenal sejak tahun 99 lewat email. Jadi dan beliau pernah dapat award di Indonesia, saya tidak sebutkan namanya. Dosen sekarang? Bukan, peneliti Pak, di salah satu institusi penelitian di Indonesia. Jadi inisialnya apa? Jadi saya kelihatan sekali apa berubahnya tone ketika kita menawarkan. Saat dulu itu kelihatan sekali bahwa beliau orangnya optimis. Oke. Ya. Setelah sekarang dapat award, jadi awardnya kebanyakan juga dengan paper-paper yang beliau publish ketika di luar. Tapi begitu sampai di Indonesia, nampaknya kok dari email-email beliau juga saya bisa merasakan bahwa susahnya untuk bergerak, untuk bisa menjadi self-directed researcher. Kalau boleh saya tunjukkan di sini Pak ya? Kita ini maksudnya itu ya Pak Dedi, bahwa susah ya? Pas kita pulang susah gitu? Artinya itu secara sempitnya itu, tapi secara umumnya dalam kita melihat kasus-kasus itu dari Singapura, China, India, segala macam. Oke, bekerja di luar negeri bagus, satu jalan yang bagus dan merasakan pulang. Tapi adakah suatu ataukah Pak bisa mengusulkan suatu konsep framework kerangka yang jelas bagaimana agar dimanapun kita berada sebagai orang Indonesia, apakah kita di dalam atau di luar, dengan
dengan network kita yang ada, kita bisa melakukan sesuatu yang bisa memberi kontribusi untuk Indonesia. Jadi prinsip tulisnya terjadi seperti yang terjadi dengan India atau Cina. Jadi yang kata Pak Kamal tadi, bisa mengangkat orang-orang di sekitar. Ya. Kalau saya kira kita punya waktu 15 tahun. India hebatnya bidang IT kurang lebih. Bidang lain kacau lah, miskin. Kalau kita ke India, makanya ada film yang di Hollywood menang tuh namanya apa? Slumdog. Dia mah kalau ke India itu yang dilihat. Tapi kalau kita lihat IIT Madras, IT, ada offshoring dari research center Shell katanya mau pindah ke di India, pasti IT. That's only part of India. Jadi dia mungkin lagi-lagi di dunia nggak ada yang sempurna. Dan ini open-ended, nobody knows. Nggak ada yang tahu. Jadi India yang katanya hebat, itu hanya soal IT aja. Taiwan, ya mungkin saya nggak tahu tepatnya tahun berapa, tetapi PhD lulusan Amerika dari Taiwan, itu mungkin menjamur tahun berapa, kembalinya kan tahun berapa tuh, 70, 80, ada wave-nya. Itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah menurut saya. Gejala atau tren bahwa IT disubkontrakkan ke India is not made by the government Indian. It just happens because it's cheaper to do it there, gitu kan? Prinsip ekonomi kan berlaku. Daripada orang bayar pakai euro atau pakai dolar, saya bayar aja pakai rupiah di Bangalore. Dia sibuk bikin ini, nggak tahu lagi. Jadi saya yakin bahwa ini sesuatu yang di luar kemampuan pribadi sekelompok orang, termasuk pemerintah. Karena ini adalah kayak air mengalir, blessing termo kedua, dia akan mencari energi minimal ke entropi yang apa. Ini juga kalau ada ternyata bisa bikin manual untuk. Tapi apakah pemerintah India sama sekali tidak memberikan katalis? Iya, ya. Tapi sekarang saya ingin bilang bahwa kalau kan Pak Deddy bilang gimana nih kita nanti pulang. Mungkin usulan saya yang gampang, saya pikirnya ini sekedarnya aja. Kita brain circulation aja. Ini belum kejadian kok. Belum banyak di antara kita yang di mancanegara kita jadi jagoan. India sih nggak usah heran, waktu saya sekolah tahun 92 di Amerika tuh juga kalau paper juga ya India, Cina, Taiwan, Indonesia almost zero. Yang saya sampaikan di sini nggak sekarang karena anda masih di sini kan, 15 tahun lagi. Tetapi kalau ini nggak dibicarain sekarang, nggak mulai dikerjakan tadi yang timeline-nya, 15 tahun lagi anak udah sampai SMP, ya masih kayak saya gitu. Postdoc ke TU Delft misalnya. Pak Rudi, terima kasih teman saya Pak. Jadi kayak gitu. Nah jadi saya jawabannya buat Pak Deddy, karena pertanyaan sulit kan. Pertanyaan Pak Deddy itu sangat sulit. Dan saya nggak punya kapasitas buat jawab, tapi saya ternyata ngeliat titik terang. Saya jawab aja, Pak kita punya waktu 15 tahun. Kita ketinggalan sama Taiwan, nggak apa-apa. Kita juga baru mau milih presiden yang keberapa sekarang. 15 tahun lagi, kalau kita mulai ngerjain kayak begini, why not? Insya Allah bisa. Tetapi memang 15 tahun lagi, waktu misalnya saya udah kaya gitu, wah saya mau mengangkat kualitas coklat, saya butuh andanya kan, saya udah kaya nih. Mau telepon siapa? Wah ternyata tetangga saya di Depok, kere juga, nggak bisa apa-apa, cuma. Tapi ternyata saya telepon gitu, Pak Agung mau di mana? Oh saya masih di Eropa Pak, di Barcelona. Di mana? Bisa pulang nggak? Tapi gaji sedikit. Tapi bisa hidup. Udah punya tabungan nggak? Udah. Kangen nggak? Pulang. Tetapi ini hanya suatu hipotesis. Kalau orang-orang ini nggak ada, ya di telepon nggak ada. Jadi tadi istri saya bilang, kalau udah 10 tahun nggak pulang, nggak bakal pulang. Ya nggak apa-apa, itu gambling. Tetapi at least 15 tahun lagi ada orang-orang Indonesia somewhere in the world yang dia udah mengumpulin yang segala macam kualifikasi itu, dan dia nunggu-nunggu nih kapan saya bisa pulang gitu. Mana? 15 tahun itu dari mana? Dari langit. 3 kali pemilu. Oh iya, 15 tahun ini boleh kasih lihat aja. 15 tahun itu hanya kira-kira jadi 2025. Jadi sekarang 2010 ya kurang lebih, Pak Deddy, Pak Gia di sini.